Anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan mengaturkan penganjali Om Swastiastu. Om Awigana-mastu Namo Sidam. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengaturkan Puja Dewi Saraswati. Ya. Mari kita ambil sikap amustikarana, kita berdoa bersama-sama. Silakan ambil sikap yang baik. Kita mulai. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Vidyarambam Karaksyami Siddhir Bhavantu Me Sadam. Om Saraswati Dipataya Nama Swaha. Ya, selesai. Anak-anak berjumpa kembali dalam pembelajaran daring melalui Zoom, dan anak-anak juga bisa mengikutinya, menonton videonya sebentar ya, Bapak upload di YouTube, itu bisa anak-anak tonton berulang-ulang. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan coba membahas materi yang telah kita pelajari selama beberapa kali tatap pertemuan ya, melalui daring. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang terkait dengan pelajaran Punarbawa ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, anak-anak bisa lihat ini kan? Bisa dilihat ya? Coba satu buka mikrofonnya menjawab. Wikansu coba. Dibuka mic-nya Wikansu. Adek Angga. Ya, bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Baik, kita mulai saja anak-anak ya. Yang pertama ini soal ini adalah soal yang diberikan soal tahun yang lalu pada semester 1. Materinya terkait dengan Punarbawa. Nah, kita akan membahas ini sekitar paling tidak selama 30 menit. Nanti supaya tidak banyak menghabiskan kuota, jadi sisanya anak-anak bisa diskusikan melalui WhatsApp group. Ya, WhatsApp group, silakan bertanya di sana. Silakan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di grup. Sebentar akan Bapak bagikan soal ini dalam bentuk PDF, dalam bentuk gambar, foto ya. Nah, itu nanti anak-anak bisa pelajari dengan baik di sana. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada soal nomor 1. Pada awalnya agama Hindu memiliki sebutan. Ini adalah Sanatana Dharma ini ya. Ini Sanatana Dharma. Nah, Bapak juga melihat di sini yang sudah ada di Zoom. Ada beberapa orang seperti Putri Astami, Gede Gunekaya, Wikansu, kemudian ada Gede Aditya Nugraha. Dibuka sebentar videonya De Aditya. Ya, terima kasih. Oke. Jadi teman lain mungkin belum bisa bergabung, tapi nanti sudah banyak yang menyampaikan ke Bapak akan menonton di YouTube. Nanti mungkin materinya bisa dicek di YouTube
Ini yang pertama ya. Pada awalnya agama Hindu memiliki sebutan di awal-awal pada saat sebelum disistematisasi ajaran agama Hindu itu disebutlah bernama Sanatana Dharma. Ini ya. Kemudian yang kedua ya. Ini Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Ya, Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma ini adalah slogan dari agama Hindu. Ya, ini ya. Yang nomor 2, anak bisa lihat. Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Memiliki arti, ini artinya ya. Bapak sudah isi di sini warna ungu. Ini berarti ini pilihan jawabannya ya. Ini anak-anak bisa nanti dipelajari di rumah. Tujuan Dharma adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, jadi tidak hanya mencapai kesenangan duniawi, tidak hanya mencapai kekuasaan hidup, tidak hanya mencapai kenikmatan hidup saja, tetapi juga di akhirat. Pertanggungjawabannya juga sikap-sikap kita itu ada di akhirat atau di entah di alam surga atau di alam neraka atau moksha, itu ya. Nah, soal nomor 3, Tatwa Susila Upacara adalah bagian-bagian dari ini Tri Jenana Sandi atau Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Ini juga bisa disebut dengan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu ya. Ini ya. Nah, ini bisa anak-anak temukan di video yang pembelajaran kita sebelumnya ini ya. Jadi Tri Jenana Sandi namanya. Kemudian yang keempat, ajaran susila dalam Tri Kerangka Dasar Agama Hindu berisi tentang ya, ajaran susila adalah ini ya, aturan-aturan tentang perilaku yang baik. Ya, tata kerama, moral, ya, budi pekerti itu terdapat di dalam ajaran susila. Ya. Kemudian nomor 5, upacara adalah tentang pelaksanaan dari ajaran agama yang jumlahnya ada 5. Nah, ini disebut dengan pancayatnya. Ya, jadi ajaran pancayatnya. Ajaran upacara itu dibagi berdasarkan atas jenis-jenisnya, itu dibedakan menjadi 5 bagian, 5 jenis, yaitu disebut dengan panca serada ya, pancayatnya ya, maaf. Ini. Kemudian yang nomor 6. Nomor 6 ini 5 kepercayaan agama Hindu sering dikenal dengan sebutan. Ya, ini adalah pilihan jawabannya adalah B. Panca serada ini ya. Ini dia. Kalau Pancasila dasar negara kita. Pancakorawa bukan. Pancayatnya ini 5 jenis upacara. Jadi ini yang benar ya, panca serada. Nomor 7, percaya terhadap adanya Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian pancasarada yang pertama. Ya, ini Bapak isi di sini Widi serada ya. Ini. Kalau yang kedua ini Atma serada, ketiga Karma Pala serada, 4 Punarbawa serada, dan yang kelima adalah Moksha serada. Yang ke-8, kelahiran manusia ke dunia memiliki perbedaan. Nah, perbedaan tersebut disebabkan oleh bekas perbuatannya yang disebut. Ya, jadi ada hasil-hasil perbuatan, bekas-bekas perbuatan kita. Nah, yang mengikuti kehidupan kita. Nah, itu ya. Jadi kita akan lahir atau meninggal dunia itu juga diikuti oleh hasil-hasil perbuatan kita. Tuh, ya. Ada perbuatan baik, ada perbuatan yang buruk. Nih ya. Nah, ini disebut dengan karma wasana, ya, karma wasana.
Nah, nomor 9. Manusia yang terlahir cacat, miskin, serba kekurangan merupakan ciri kelahiran dari, nah, ini neraka suta ya. Kelahiran dari neraka. Sebabnya dia menderita ya banyak yang mengalami banyak penderitaannya di dalam kehidupannya. Itulah kelahiran dari neraka atau neraka suta. Nomor 10, seorang yang terlahir dari sorga suta dapat dipastikan dalam hidupnya selalu menjalankan ajaran dharma ya, ajaran dharma. Ini dia. Kalau adharma ini tidak baik. Ini juga sama ini, kejahatan yang tidak baik. Jadi 3, anak-anak hanya memilih satu di antaranya. Ini teknis menjawab soal. Jadi anak-anak memilih satu di antaranya yang paling benar. Nomor 11. Menurut Slokantara, manusia yang dilahirkan, ya ini menurut pustaka Slokantara, ya. Manusia yang dilahirkan dari sorga suta memiliki ciri-ciri. Nah ini ya, ciri-cirinya yang mana ini? Sorga suta berarti yang baik ya anak-anak ya. Ya, tolong dimatikan dulu mikrofonnya supaya tidak mengganggu suara. Sudah ya, ini ya. Yang mana yang ciri-cirinya yang baik? Nah di sini ada yang tidak baik di sini, yang A, buruk rupa. Kemudian murah hati, betul. Cacat. Nah ini cacat juga bukan. Ya ini yang tidak bagus. Kita lihat yang D, suka marah, loba, cacat fisik. Nah ini juga tidak ini. Berarti yang ini jawabannya ya, yang C ya. Tidak gentar, suci hati, dan bijaksana. Jadi anak-anak hanya menyisihkan 3 jawaban yang keliru. Memilih satu jawaban yang paling yang benar ya. Kemudian yang nomor 12, tujuan terakhir bagi umat Hindu agar tidak terlahir kembali disebut dengan ini moksa ya. Ini tujuan akhir dari sebagai umat Hindu itu adalah mencapai moksa. Nomor 13, agama Hindu memiliki 5 keyakinan yang disebut dengan, nah ini sudah ini ya, Pancasrada. Anak-anak pasti ingat ini pelajarannya ini. Kita hanya mengulang pelajaran ini sambil anak-anak melihat bentuk-bentuk soalnya ya, sambil juga anak-anak mengingat kembali sebagai pengayaan materi pembelajaran kita ya. Yang ke-14, 14, agama Hindu memiliki 5 keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Ya, keyakinan agama Hindu yang keempat adalah, ini Punarbawa. Jadi tinggal anak-anak pahami urutannya itu ya, urutannya. Jadi yang paling mendasar sekali adalah keyakinan kepada Tuhan. Ya. Kemudian setelah itu dilihat dari ketuhanannya, maka setelah kita percaya dengan Brahman, maka kita percaya dengan adanya Atman. Tuh ya. Setelah Atman itu diikat oleh adanya karma pala. Ya. Hasil-hasil perbuatan. Nah, karena ada hasil perbuatan, maka ada Punarbawa. Ya, untuk lepas dari Punarbawa, maka sebaiknya untuk lepas dari Punarbawa, kelahiran berulang-ulang ini, maka kita selalu harus berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ya, itu sehingga dapat mencapai moksa, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, disebut dengan moksa ya anak-anak ya. Ya, nomor 15, kata Punarbawa. Ya, kata Punarbawa ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, ini ya. Kata punar nomor 16. Ya, kata punar dalam Punarbawa memiliki arti. Nah, ini
memiliki arti musnah ya, atau meninggal atau mati. Ya, ini punar. Kalau di ininya berarti berakhir ya, berakhir kehidupannya itu musnah. Lebur juga bisa diartikan seperti itu ya. Kemudian ini lahir, menjelma, numitis, ini artinya arti dari bahwa ini ya, bahwa itu berarti kembali, itu juga bisa diartikan seperti itu. Ya, menjelma kembali, numitis itu ya. Kemudian nomor 17. Bagian Pancasrada yang pertama adalah, ini sudah jelas anak-anak ya, percaya terhadap adanya Tuhan atau Brahman, ya, Sang Hyang Widi. Umat Hindu, nah ini merupakan implementasi dari ajaran Punarbawa supaya kita banyak-banyak berbuat baik. Maka salah satu implementasinya adalah dengan jalan melaksanakan puja Trisandya. Ini ya, puja Trisandya sembahyang. Ini implementasinya. Jadi jangan dikira tidak ada hubungannya. Nah, Punarbawa inilah merupakan hukum positif di dalam agama Hindu. Perilaku positif ya. Jadi jangan merasa menyerah dengan kehidupan ini. Jadi ada kehidupan, upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, sekarang misalkan anak-anak kita ya dalam hidup ini mengalami sebuah penderitaan. Jadi jangan menyerah, tetap berupaya berbuat baik meskipun dalam keadaan menderita. Ya, jadi selalu berdoa kepada Tuhan, itu ya. Ini ya. Jadi puja Trisandya, umat Hindu melaksanakan Trisandya titik dalam sehari 3 kali ya. 3 kali, boleh lebih. Ya. Jadi 3 kali, paginya jam 6, siangnya jam 12, dan sorenya jam 6 sore. Nah, itu ya. Kalau untuk berdoa boleh sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Ada doa untuk mandi, ada doa untuk tidur, ada doa untuk makan, ada doa untuk belajar, dan lain sebagainya. Itu bisa anak-anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nomor 19, setiap umat beragama memiliki keyakinan dalam agama Hindu. Ya. Disebut dengan ini serada ya. Disebut dengan serada. Ya, maaf, mikrofonnya Bapak matikan semuanya dulu. Nanti anak-anak silakan bertanya setelah Bapak jelaskan ya. Nomor 20, di bawah ini yang termasuk contoh cerita yang berkaitan dengan Punarbawa adalah, nah ini, cerita Maharaja Mahabima. Bagaimana ceritanya nanti anak-anak bisa cek kembali di video Bapak pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Kalau Maya Denawa ini ceritanya tentang galungan. Kalau kisah Bangsa Saka ini ceritanya tentang Hari Raya Nyepi. Kisah Sangkuriang ini ceritanya anak yang durhaka atau alpaka guru, anak yang alpaka guru yang suka melawan orang tua. Nih. Jadi Punarbawa ini cerita tentang kelahiran Maharaja Mahabima. Nomor 21, lahir, hidup, matinya makhluk hidup ditentukan oleh, ini pasti ya, bukan manusia yang menentukan lahir, hidup, dan matinya seseorang, tapi manusia dia bisa melakukan usaha-usaha untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan nyawanya, untuk mempertahankan agar tetap hidup di dalam dunia ini, itu ya. Yang nomor 22 ini terkait dengan kesucian dari seseorang. Ya, seseorang yang dapat dilihat dari sikap-sikapnya, ya. Manusia yang memiliki kekuatan spiritualitas yang tinggi dapat memancarkan kesucian rohani serta getaran-getaran spiritual tersebut. Ini anak-anak, maksudnya adalah soal ini menginginkan bahwa
ada sikap-sikap yang patut dicontoh. Kita contoh dari orang suci, dari orang-orang yang berbuat baik, dari orang-orang yang lahir dari surga syuta. Ini maksudnya ya. Orang-orang yang lahir dari surga syuta itu kan memiliki ciri-ciri sikap yang bijaksana, sikap yang baik, sikap yang jujur. Itu patut ya kita contoh. Inilah yang disebut dengan sikap-sikap yang terkait dengan orang suci. Sikap-sikap yang dapat kita contoh dari orang-orang yang menjalankan ajaran-ajaran suci. Itu ya. Baik anak-anak, demikian dulu pembahasan soal-soal pada hari ini. Kiranya ada yang perlu ditanyakan anak-anak ya. Silakan Bapak stop share dulu. Kita diskusi sebentar. Lanjutkan dengan diskusi di WhatsApp grup ya. Sisanya anak-anak bisa didiskusi di WhatsApp grup. Silakan anak-anak. Dibuka mikrofonnya yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Halo. Ada yang mau bertanya? Silakan. Angkat tangan. Siapa? Putri Astami mungkin? Aditya ada? Ade Gunakaya? Pak, saya mau bertanya bagian dari Pancasrada, Pak. Pancasrada. Siapa ini? Atas nama siapa? Ketut Agung, Pak. Tut Agung, ya. Tut Agung Aditya. Dilihatkan videonya sebentar, Tut Agung. Halo. Halo. Tut Agung. Iya, Pak. Ya. Videonya dilihatkan sebentar. Dibuka videonya sebentar. Baik, sambil menunggu kita bahas terkait dengan, ya ini sudah kelihatan videonya. Pancasrada ini terdiri dari 5 bagian. Ya. Yang pertama ada Brahman ya, bukan Brahma. Brahman. Yang kedua ada Atman. Kita percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga percaya dengan karma pala. Sudah. Yang keempat percaya dengan punarbawa. Yang kelima percaya dengan adanya moksa, percaya dengan moksa. Tuh ya. Yang pertama percaya dengan Brahman. Ya. Sudah Tut Agung? Bisa dipahami? Sudah. Ya. Ada lagi? Enggak, Pak. Ya, kalau enggak, anak-anak kita tunggu sebentar ya untuk videonya dan soal ini Bapak akan bagikan di WhatsApp grup. Silakan dipelajari sebelum anak-anak melaksanakan ulangan harian. Ulangan penilaian harian ya. Penilaian harian yang pertama, anak-anak bisa nanti teknisnya kita atur supaya nanti tidak terlalu banyak ditanyakan. Nanti kita diskusikan di WhatsApp bagaimana teknisnya, anak-anak maunya apa, pembelajaran ini bagaimana yang bisa anak-anak lakukan. Nah, yang penting anak-anak dijamin pada saat menjawab soalnya tersebut jujur, ya, bukan dijawab oleh orang lain, ya, bukan dijawab oleh orang tuanya, bukan dijawab oleh kakaknya, tapi jawaban sendiri, itu ya, penilaian harian. Karena anak-anak kan belajar dari rumah nih, Bapak tidak melihat. Kalau sekolah Bapak tahu siapa yang mencontek, siapa yang melihat buku, siapa yang benar-benar jujur. Ya, itu akan kelihatan. Kalau di rumah, Bapak akan melihatnya hanya dari kepercayaan Bapak saja. Percaya bahwa anak-anak melakukan kejujuran, menjawab sendiri soal-soalnya itu di rumah. Jawab sendiri ya, paling bagus itu. Ya, gimana?
Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup. Ya. Link videonya dan soal-soal sekali lagi Bapak akan bagikan di WhatsApp grup. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Astungkare anak-anak tetap sehat dengan belajar dari rumah. Kalau mau pergi kemana-mana tetap laksanakan protokol kesehatan. Ya, jangan bermain-main dengan nyawa anak-anak, jangan bermain-main dengan nyawa orang lain. Tuh ya. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ya. Kemudian mengurangi mobilisasi, maksudnya jangan mencoba untuk melakukan gerombolan, mengajak teman-teman untuk bergerombol, berbanyak orang itu dihindari. Kemudian jangan lupa berdoa lagi satu ya. Berdoa di rumah, semoga diberikan kesehatan oleh Sang Yang Widi ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, sampai jumpa anak-anak pada pelajaran berikutnya ya. Bapak.